Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bis-shadaqah wa a'idu lil bala'i ad-du'a. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Ar-Rahman, Bapak Haryana beserta seluruh pengurus yang lain. Yang saya hormati, saya muliakan ayahanda jamaah salat subuh rahimakumullah, bunda-bunda salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah berikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah hari Sabtu subuh ini kita bisa sama-sama hadir berjamaah salat subuh, yang subuhnya sekarang mah cepat, jam 4:15 sudah azan subuh. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid, salat berjamaahnya kita, duduk ngajinya kita, zikir doanya kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayahanda bunda rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Mukhtarul Hadis halaman 66. Hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bis-shadaqah wa a'idu lil bala'i ad-du'a. Kata baginda Nabi, hasinu, jaga oleh kalian amwalakum, harta kalian, bizakat, dengan membayar zakat. Siapa yang pengen hartanya aman di dunia, aman di akhirat, jawabannya zakatnya ditunaikan. Zakat fitrah mah biasa. Yang dibahas di sini zakat mah. Kalau zakat fitrah mah insya Allah semua orang melakukan. Tapi pas bagian zakat mah banyak orang yang tidak mau melakukan. Yang dagang tidak mau bayar zakat perdagangannya. Yang bertani tidak mau berzakat pertanian. Yang beternak tidak mau berbayar zakat peternakan. Yang punya emas tidak mau bayar zakat emas dan perak. Ya? Nah itu namanya ma'dan bahasa Arabnya, zakat emas dan perak. Nah, beberapa hal ini mohon maaf lahir batin banyak orang yang tidak mau melakukan. Makanya kita diingatkan oleh Nabi di hadis ini, jaga harta kita dengan zakat. Insya Allah kalau harta kita dizakatin, insya Allah tidak akan ada orang yang mencurinya. Kalau harta kita dizakatin, insya Allah makin tumbuh dan berkah. Kalau harta kita dizakatin, mohon maaf lahir batin, di akhirat tidak akan menjadi siksaan buat kita.
Banyak orang kaya di Papua Presiden, pasti banyak juga orang yang membutuhkan di sekitar Papua Presiden. Berikan zakat itu kepada mereka, karena di sebagian harta kita ada hak-hak orang lain yang harus menerima zakat itu. Ya, siapa di antaranya? Fakir, miskin, di antaranya. Di antaranya. Oke, kesana. Jadi tolong dihitung zakatnya kalau kita berniaga berdagang, dihitung zakatnya kalau kita punya pertanian, dihitung zakatnya kalau kita punya emas perak, dihitung zakatnya kalau kita punya peternakan. Yang kedua, wadahu mardhakum bis shadaqah. Kata Nabi di hadis ini, yang kedua pesan Nabi, wadahu mardhakum bis shadaqah. Obati oleh kalian penyakit kalian dengan sedekah. Pak, kalau ada orang sakit atau kita punya penyakit, jangan cuma bersandar sama dokter dan obat. Karena ada obat yang luar biasa, namanya sedekah. Kemana? Mau ke masjid, ngapain? Nyumbang semen 15 sak. Ngapain? Pinggang sakit melulu nih. Boleh, silakan. Niatkan sedekah kita ngobatin pinggang kita. Mau kemana? Ini mau ke rumah anak yatim. Ngapain? Mau ngasih duit lah. Kenapa? Asam urat makin parah. Boleh, silakan. Obatin niat, ya Allah, saya ngobatin penyakit saya di kaki, ya Allah, nih saya sedekah. Silakan. Ini perintahnya. Obatin dengan sedekah. Perasaan penyakit saya ini udah komplikasi, di sini ada, di sono ada, belah sono ada, belah bawah ada, belah atas ada, belah tengah ada. Saya mau menang orang-orang suruh makan di rumah saya. Kenapa? Saya pengen sedekah makan, biar pada makan di rumah. Banyak benar nih penyakit. Makanya terkadang ada ustaz, ada orang, ada kiai, ada tabib yang ketika kita berobat ke dia bilang minta uang dong sekian. Buat apa? Buat ngasih sedekah ke anak yatim. Semakin berat penyakitnya, maka semakin besar biayanya. Biasanya begitu. Ada yang begitu, ada yang begitu. Gak usah curiga. Apalagi dimakan sendiri, gak usah curiga. Gak usah curiga. Karena mereka udah ada takaran. Di Papua Haji itu katanya, saya pakai katanya belum tahu. Katanya, tapi kata orang yang pernah berobat, ketika kita punya penyakit, sodakohnya seberat timbangan badan kita. Sodakoh beras seberat timbangan badan kita. Jadi kalau kita yang 90 kilo berarti ya 90 kilo itu. Itu ya 90 kilo. Katanya, sekali lagi pakai katanya, kata teman yang pernah berobat ke saya. Tuh ya, silakan, gak ada masalah. Tuh ya, sedekah. Karena Nabi nyuruh obati penyakit kalian dengan sedekah. Saya yakin di antara kita pasti ada keluhan ini, pasti ada, pasti ya. Monggo silakan, kalau mau diobatin, monggo silakan dengan sedekah. Saya nggak mau jauh-jauh Ustaz, sedekahnya kebetulan masjid lagi finishing, saya ke masjid aja, silakan aja, gak ada masalah. Sedekah itu ke siapa saja, walaupun udah diurut. Sedekah terbaik itu ke orang tua yang pertama, yang kedua ke kerabat terdekat, yang ketiga ke anak yatim, yang keempat ke fakir miskin, yang kelima ke musafir. Itu udah diurut dalam Quran ya, urutannya udah seperti itu. Nomor satu orang tua, sedekah terbaik, sedekah terbaik orang tua. Jangan sedekah ke orang lain kalau orang tua belum dikasih, kalau orang tua kita membutuhkan. Jangan sedekah ke orang lain, orang tua udah nggak ada, tapi kerabat masih ada miskin. Jangan orang lain, itu kerabat dulu. Itu urutannya dalam Quran gitu. Itu ya, orang tua, kerabat, anak yatim, miskin, baru musafir. Gitu. Jadi kalau kita niat sedekah karena pengen ngobatin seseorang, pengen ngobatin diri sendiri, boleh. Kenapa? Ini hadisnya disuruh sama Nabi. Begitu.
Jangan ragu-ragu. Yang ketiga, wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Pesan Nabi di hadis ini yang ketiga. Wa a'iddu, siapkan oleh kalian lil bala, untuk menolak musibah. Itu ad-du'a, dengan cara berdoa. Terus Pak, kita banyakin doa dalam rangka menolak musibah. Karena doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Siapa yang pengen terjaga dari musibah? Doa. Saya sering sampaikan, doa itu tidak wajib dengan bahasa Arab. Silahkan dengan bahasa apa saja kita bisa. Kalau memang nggak bisa bahasa Arab, bebas. 10 waktu ketika kita minta sama Allah, doanya tidak akan ditolak. 10 waktu, 10 posisi. 1, doa yang dimohonkan di sepertiga malam nggak akan ditolak sama Allah. Jadi bapak tuh jam 3:30, jam 3, jam 2 nangislah minta sama Allah, tidak akan ditolak. Yang kedua, doa antara adzan iqamah. Doa yang dimohonkan antara adzan dan iqamah, silakan minta, pasti tidak akan ditolak sama. Yang ketiga, doa yang dimohonkan ketika sujud, tidak akan ditolak sama Allah doanya. Karena terdekat manusia sujud. Makanya perintahnya pendekin ruku, panjangkan sujud. Ruku nggak boleh dipanjangin, perintahnya pendek ruku. Terus doa yang tidak akan ditolak ketika tahiyat akhir, sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam itu tidak akan ditolak. Makanya ada doa langsung diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Khusus doa ini dimohonkan setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum sampai sebelum salam. Tidak akan ditolak. Doa ketika hujan, pas hujan tidak akan ditolak. Jadi kalau hujan bukan main TikTok, oh enak nih, bukan ngopi, doa. Enak banget nih hujan-hujan begini, ngopi, makan gorengan sambil ngisep sebat. Nah, mohon maaf lahir batin. Tuh doa, pasti itu doa. Yakin doa. Selanjutnya doa di depan multazam, depan multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Siapa yang berdoa lurusan itu tidak ada doa. Selanjutnya berdoa di Bukit Sofa. Selanjutnya berdoa di Bukit Marwah, tidak akan ditolak sama Allah. Jadi banyak ya waktu doa yang tidak akan ditolak sama Allah. Mau silakan banyak ditolak, banyak ditolak. Karena kita tidak tahu musibah apa yang akan dikasih sama Allah sama kita, tolak musibah itu. Karena belum tentu kita mampu sabar ketika dikasih musibah itu. Emang Ustaz semua kita akan dikasih musibah? Iya, dikasih cobaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam Quran kan gitu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kalian akan aku coba, akan aku berikan ujian, bisyai'in, dengan sesuatu, satu, minal khauf, diberikan dengan ujian rasa takut. Takut kemana-mana, takut. Ya Allah, nanti kalau pensiun saya gimana? Takut. Ya Allah, kalau perusahaan ini bangkrut saya bilang takut. Ya Allah, anak saya nanti kalau kuliah biayanya dari mana? Takut. Ya Allah, kalau istri saya marah gimana? Takut. Selalu takut kita. Makanya kan diajarkan kemarin, kalau kita takut sesuatu, cukup zikirnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Udah itu aja, sampai segitu doang dari nabinya gitu. Takut, ya Allah istri marah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, takut kreditan mobil kita macet,
ada yang ngambil mobil kita, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah. Ya hasbi Allah. Iya, termasuk takut masuk neraka, kita juga sama hasbi Allah wa ni'mal wakil. Banyakin karena ada takut. Yang kedua, musibah yang Allah kasih kepada kita jadi ujian buat kita, wal ju', rasa lapar, kelaparan. Ya Allah, gimana nantinya anak-anak saya kalau saya tidak kerja? Kelaparan, takut lapar. Hati-hati. Ada orang duit banyak tapi kelaparan. Kenapa? Semua nggak boleh. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh duitnya banyak. Tapi kata dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Akhirnya lapar dia. Bingung, semua nggak boleh. Bapak maaf ya, jangan makan durian, nanti tensinya naik. Dah, dulu uang obat beli durian ada. Sate kambing apa lagi nggak boleh. Itu bahaya. Ayam-ayam nggak boleh Pak, kecuali ayam kampung, itu pun yang bagian ini, waduh udah repot udah gitu. Insya Allah. Kerupuk mau jangan Pak, kerupuk itu kolesterolnya tinggi, bapak bahaya, bapak bahaya. Ya. Kangkung, wah itu rasa buat hijau-hijauan. Ribunya gitu, ya Allah Ta'ala. Uang mah banyak, tapi semua dilarang. Subhanallah. Nasi, aduh Pak, nggak boleh Pak. Andai pun Bapak mau makan nasi 2 sendok Pak, nggak boleh lebih Pak. Itu bahaya buat diabetes Bapak. Wah ribu kan, ribu semua enggak. Nah itu ada orang kelaparan gara-gara nggak boleh dimakan semua. Allah Akbar, insyaallah. Tuh diuji sama Allah dengan rasa lapar. Bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal. Yang ketiga, manusia diuji dengan kekurangan harta. Badan mah sehat, tapi rumah montrak terus, tinggal dipetakan. Motor gak punya, mobil apa lagi ya. Duit aja susah. Ada orang yang gitu, badan mah sehat Pak, tapi maaf diuji sama Allah dengan kekurangan harta. Wal anfus, yang keempat, manusia diuji dengan kehilangan jiwa. Ada yang meninggal dari saudara kita, ada yang meninggal dari keluarga kita, ada yang meninggal dari adik kita, ada yang meninggal. Anfus jiwa. Was samarot, Allah berikan kita, mohon maaf, diuji dengan buah-buahan. Punya pertanian buah-buahan, padinya nggak berhasil kena walau. Ya, cengkehnya tidak berhasil karena kurang bagus tanahnya. Tanaman buah-buahan dari timun dan segala macam juga berhasil busuk, atau harganya tidak ada harganya, diuji dengan buah-buahan. Nah, maka kata Allah, sampaikan kepada mereka kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Harus sabar. Sekali lagi kuncinya harus sabar. Gak bisa Pak, harus sabar. Masya Allah, harus sabar. Jadi Pak, musibah buat kita, keluarga kita, makanya suka bilang Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyub al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihan wal fitan wal zina wal riba wal corona. Kalau dulu kan tambahin corona ya, ada coronanya. Tuh ya, kita minta sama Allah. Tuh ya. Min baladina hada Indonesia khasah wa min buldanil muslimin 'ama. Innaka 'ala kulli syai'in. Sampai ada doa khusus tolak balik. Ada juga Pak kalau kita tahlilan dia sudah doa tolak balik. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li 'abdihi yaghfiru yarham ya dafi'al bari Allah ya dafi'al rahman ya dafi'al rahim. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar birahmatika ya arhamar rahimin. Atau dakwahum bika subhanakallahumma biha salam wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Itu tolak Pak. Kalau nggak bisa itu cukup dengan ya Allah jauhkan saya dari penyakit, ya Allah jauhkan saya dari bahaya, ya Allah jauhkan saya dari kemiskinan, ya Allah jauhkan saya dari anak-anak yang tidak baik, jauhkan saya dari anak cucu yang nakal, jauhkan anak saya dari keluarga yang tidak ibadah. Nah silahkan minta sama Allah pakai bahasa yang kita punya.
Itu hadis yang pertama, satu, bentengi harta kita dengan zakat. Yang kedua, obati penyakit kita dengan sedekah. Yang ketiga, siapkan untuk nolak bala, nolak musibah dengan berdoa. Hadis yang kedua, hadara malakul maut, hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dari Abi Hurairah. Yang kedua, hadara malakul maut, hadir malaikat maut, rajulan kepada seseorang yang mutu, yang meninggal. Si rajul, ada orang meninggal dunia, blok, datanglah malaikat maut. Fasyaqqa doahu, itu mayit dibelah dadanya, anggota tubuhnya si mayit dibelah oleh malaikat maut. Maksudnya dibukain, diliatin, dibelah itu bukan dibelahin, diliatin, dibukain. Ternyata mata, kepala, tangan, kaki, perut, falam yajidhu amila khairan. Ini laki-laki nggak pernah melakukan kebaikan, nggak pernah tangannya ikut kerja bakti di Masjid Ar-Rahman, nggak pernah kakinya berjalan ke masjid, nggak pernah perutnya kosong karena puasa, nggak pernah. Dicari di matanya nggak ketemu, matanya pernah baca Quran, nggak pernah. Dilihatin telinganya, di telinganya nggak ketemu bahwa telinganya pernah ngedengerin ilmu agama dalam menuntut ilmu, nggak pernah. Tuh ya, lihat bibirnya nggak pernah zikir sama Allah, nggak pernah. Oh masya Allah, nggak ketemu di anggota tubuhnya. Akhirnya itu malaikat maut syumma syaqqa qalbah falam yajid fi khair. Dilihat lagi di hatinya, ini orang hatinya seperti apa hatinya. Oke, badannya nggak ketemu kebaikan, amal solehnya nggak ketemu, hatinya barangkali dibelah sama malaikat maut. Falam yajid fi khair, sama hatinya pun nggak ada kebaikannya. Nggak pernah baik sangka sama orang, nggak pernah zikir dalam hati, nggak pernah. Hatinya juga blok, nggak ada kebaikan. Akhirnya fafakat lahyaihi, itu malaikat memerenggakan kedua mulutnya si mayit. Fawajada, lalu malaikat maut menemukan korfa lisanihi, ujung lidahnya si mayit, lasikon, nempel di hanaki, ke langit-langit mulutnya. Ini nempel, pas dibuka, ternyata dia bilang si mayit, la ilaha illallah. Jadi pas meninggalnya dia bilang la ilaha illallah. Ustaz, kok bisa dia bilang la ilaha illallah? Antara dua, satu dituntun orang, maka dia bisa. Yang kedua, mohon maaf lahir batin, memang Allah ingin menjadikan orang ini jadi sampel husnul khotimah. Tidak punya amal baik, tapi akhir hayatnya meninggalnya baik. Maka faghfira lahu bi kalimatil ikhlas. Gara-gara dia meninggal dunia, pas akhir ucapannya, lidahnya nempel ke langit-langit mulut, bilang la ilaha illallah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Gara-gara kalimat la ilaha illallah yang diucapkan di akhir hayatnya. Jadi saya ngajak bapak-bapak, pertama, mintalah sama Allah bisa meninggal dunia dalam kondisi bilang la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, dawamkan zikir la ilaha illallah kapanpun, dimanapun. Karena siapa yang membiasakan satu kebiasaan akan biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di rumah daripada nonton TikTok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Kalau subhanallah masih nanggung Pak. Tapi kalau la ilaha illallah tuh goyang kepalanya itu pas gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, pas itu ya. Makanya mohon maaf lahir batin, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang tahlilan, ada orang syukuran, jangan tinggalkan kalimat zikir la ilaha illallah ini ya. Satu, karena biar biasa pas meninggal dunia bilang la ilaha illallah. Yang kedua, membarukan iman kita. Iman kita ini dicas Pak. Kalau handphone saya tinggal 5%, dicas sama saya pakai fast charging kata orang.
ngecas tercepat gitu ya. Maka ngecas iman tercepat itu dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau di Silong itu sampai ribuan kali zikir la ilaha illallah. Tujuannya ngecas iman. Karena kata Nabi, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Barukan iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, titip ke anak-anak kita. Anak-anak kita tolong dititip, Pak. Kalau nanti ayah sakaratul maut, tolong duduklah kamu di sebelah kanan ayah. Tuntun kalimat la ilaha illallah. Titip sama anak-anak kita. Titip sama istri-istri kita. Takut meninggal istri pertama, takut meninggal di rumah istri kedua. Titip. Jangan sampai mereka nggak muncul. Ustaz, emang perlu dituntun? Nabi nyuruh, bukan saya nyuruh. Saya nggak nyuruh, Nabi yang nyuruh. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun orang yang hampir meninggal dunia di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Suruh dituntun. Kenapa? Karena tidak mudah. Mudah Ustaz, itu lagi sehat. Mudah Ustaz, itu lagi hidup. Tapi pas sakaratul maut tuntun la ilaha illallah, dituntun aja susah, apalagi nggak dituntun. Saya kan sering nuntun orang yang hampir meninggal dunia. Susahnya luar biasa Pak. Sampai berjam-jam nggak meninggal dituntun la ilaha illallah. Terkadang saya tinggal karena capek, malah meninggal ya. Berkali-kali nih Pak kejadian. Saya tuntun la ilaha illallah. Dia bilang la ilaha illallah. Terus sampai berjam-jam Pak kita tungguin, jangan sampai lepas tanpa la ilaha illallah. Tapi kan kita capek, minum dulu sebentar. Pas minum balik lagi udah meninggal. Tadi dituntun nggak meninggal, sekarang ditinggal malah meninggal. Nah itu terkadang begitu Pak. Jangan hati, jangan gegabah Pak, ini beneran. Makanya kalau anak kita banyak Pak, suruh kasih pesan ke mereka, sampaikan, jangan biarkan kita lepas nyawa, ruh dari nyawa kita. Tapi maaf, la ilaha illallah tidak nempel di lisan kita. Kalau bisa rumah sakit Islam itu ada khusus ustaz yang ditugaskan untuk ngurusin la ilaha illallah ini kepada pasien yang kira-kira udah dekat sakaratul maut. Karena kata teman saya kelihatan. Teman saya ketika di ICU itu kelihatan. Ya, jadi kelihatan banget siapa yang calon meninggal itu kelihatan. Cirinya udah hausnya luar biasa, udah tandanya dia sudah hampir meninggal dunia. Haus, minta air. Udah tandanya udah, itu udah dikit lagi meninggal dunia biasanya. Tuh, maka cepat tuntun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ada sebuah keterangan mengatakan orang meninggal dunia orang yang sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Andai pun satu sungai atau satu bendungan air ditumpahkan, satu danau air ditumpahkan ke mulutnya nggak akan cukup menghilangkan rasa haus itu. Iya, makanya tuntun dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Gitu. Jangan dituntut istighfar. Sekali lagi, jangan dituntut istighfar. Astagfirullah, jangan dituntut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, jangan. Nggak boleh. Kenapa? Dia tidak akan mampu. Tapi suruh Nabi la ilaha illallah. Karena yang ditunggu betul kalimat itu, bukan kalimat yang lain. Istighfar sudah nggak perlu lagi ketika sudah di ujung itu, nggak perlu. Istighfar itu perlunya sekarang. 70 kali sehari, 100 kali sekarang nih perlu gitu. Tapi kalau udah sakaratul maut, roh sudah di dada, tinggal naik ke mulut, naik ke mulut, hanya la ilaha illallah yang diperlukan. Pak, kita orang yang sering ke masjid, maaf ya, suka dianggap orang bisa. Kalau ada orang sakaratul maut suka dipanggil kita bertetangga, tolong Pak, harus mau. Sayangi saudara kita, langsung duduk sebelah kanannya, kita tunduk la ilaha illallah. Udah tenang semuanya ya, tenang semuanya. Kalau sakaratul maut itu benar-benar masya Allah. Tuh, itu targetnya Pak. Kenapa orang meninggal dunia, mohon maaf, harus dituntun la ilaha illallah? Targetnya dia diampunkan dosa-dosanya sama Allah gara-gara ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah, sampai dijamin langsung oleh Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa yang akhir ucapan meninggal dunianya, ucapan hidupnya adalah la ilaha illallah, dijamin pasti masuk surga. Pasti. Bukan lagi enggak, pasti. Bukan ragu-ragu lagi. Ya pasti. Makanya jangan gengsi, jangan alergi dengan la ilaha illallah. Hadis yang selanjutnya, hakun ala Allah. Hakun merupakan ketetapan Allah bagi Allah, ala yartafi'a. Tidaklah seseorang membanggakan syai'un apapun minad dunia, dari dunia, ila wada'ahu, kecuali Allah akan merendahkannya. Pak Ibu, kalau kita mohon maaf hobi-hobi banget dengan membanggakan dunia, makin hina kita. Nggak ke masjid, tanggung lagi ngelap mobil, nggak tahajud, capek malam, habis bisnis sampai jam 12 malam. Duhur, aduh, udah janji sama klien, Pak, demi Allah, demi Rasulullah, orang yang terlalu gila sama dunia, demi Allah makin rendah makin hina. Sampai banyak orang merendahkan kepala di depan orang lain biar dapat order, biar dapat job, biar kasih proyek, mohon maaf lahir batin. Kenapa sampai merendah gitu? Itu dunia. Padahal sujud itu hanya buat Allah, merendah itu hanya buat Allah. Pak punten, sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud, karena di depannya ada jenazah. Manusia itu udah disujudin. Itu Ustadz di Trans 7 lebih rame masalah kiai. Itu bukan sujud, itu etika di pesantren. Emang harus begitu. Ya, etikanya seperti itu dalam memuliakan orang berilmu. Karena kata Nabi, akrimul ulama fa innahu warathatul anbiya. Muliakan para ulama karena mereka pewaris para nabi. Man akramahu faqad akramallahu wa rasuluh. Siapa yang memuliakan ulama, maka Allah, dia sudah memuliakan Allah dan Rasul. Makanya kalau kita, Pak, maaf ya, kalau kita kedatangan para ulama yang betul-betul ulama, mohon maaf, maka mari kita muliakan. Adik ipar saya itu ketua MUI di Pangandaran. Dia punya pesantren, santrinya banyak, tapi nggak ada yang bayaran satupun. Ya, kalau di sono Ustadz itu punya motornya plat merah dikasih oleh bupati. Jadi Ustadz tuh dikasih motor oleh bupati tapi plat merah gitu ya. Karena rata-rata Ustadz tuh miskin, tapi nggak digaji ya, nggak digaji, hanya dikasih motor aja. Itu saya kalau pulang kampung, saya malah cium tangan ke adik ipar saya, karena kan beliau ulama, kalau saya kan bukan. Tuh ya, saya cium tangan sama adik ipar. Pertama usianya di atas saya, yang kedua ilmunya di atas saya, yang ketiga ibadahnya di atas saya. Jadi kita harus muliakan. Ya, ini berbalik kita, muliakan mereka. Itu ya, ulama-ulama itu muliakan. Pak, kita nggak cerita ulama yang keluar dari mobil mewah, tidak. Ulama yang betul-betul asli ulama. Yang tengah malam itu, masya Allah, ulama yang asli, Pak. Tengah malam orang lain tidur, dia zikir, dia doa, mendoakan orang muslim. Kiai Adnan di Benda Kerap dulu almarhum al-maghfurlah. Kakak saya pesantren di sana. Mana ada masyarakat ngasih makan ke pesantren, ngasih beras ke pesantren. Mana ada santri bayaran, nggak ada. Itu kalau Jumat itu santri suruh beli ember ke pasar, bisa sampai puluhan ember. Diisiin beras sama beliau, diisiin minyak sama beliau, diisiin gula sama beliau, ditutup rapat, diikat pakai tali rapia, suruh diantar ke masyarakat tiap Jumat. Jadi pesantren malah ngasih ke masyarakat karena lingkungan situ pada miskin. Luar biasa. Tuh ya ini aslinya gitu Pak. Ya. Saya pesantren di beberapa pesantren Pak. Itu semua kiai pesantren tidak ada yang dibayar sama kita. Kita nggak ada bayaran, hanya ngaji aja. Mereka hanya ngajar ngaji. Hidup kiai-kiai dari mana? Sawah. Mereka bertani. Iya, sawah. Yang saya sering sawah semua. Yang saya datengin nggak ada yang dagang. Semuanya sawah dari dia punya sawah. Begitu Pak.
Makanya kalau ada orang menghina ulama, tanyakan ke saya. Kecuali pondok pesantren modern, masuknya 30 juta per bulannya, 3,5 juta. Pondok pesantren modern, Pak. Kiainya naik Alphard. Bapak kali-kali main ke tempat pesantren saya dulu, namanya pondok pesantren Nursalam. Itu Pak Kiainya motor aja nggak punya, kemana-mana naik sepeda ontel. Pagi-pagi habis ngajar santri nih jam 8, habis duha ke sawah ikut bawa cangkul, sawah. Nanti jam 11 balik mau siap duhur, habis duhur ngajar-ngaji santri. Kang Ajengan Sutisna, namanya pendek sekali, Ajengan Sutisna, tapi ilmunya hidupnya begitu. Saya selama pesantren di sana nggak ada bayaran, nggak ada bayaran. Andai pun santri patungan itu buat bayar listrik kamar kita masing-masing, bukan bayar listrik rumah ustaz. Itu Pak asli, itu dia asli Pak, namanya ulama yang begitu, yang itu ulama ya. Bukan yang model-model rambutnya gondrong dicet, itu bukan ulama. Ya, aslinya ulama itu betul-betul seperti Nabi, karena mereka pewaris para Nabi. Seperti Nabi kelakuan, itu ya seperti Nabi. Insyaallah. Oke, tuh. Jadi kalau orang membanggakan dunia, jangan kaget, makin hina dia. Bukan makin mulia, makin hina. Tapi terkadang ketika kita punya harta, apa yang terjadi? Dalam keterangan dikatakan manusia bangga di dunia dengan hartanya, manusia bangga di akhirat dengan amal solehnya. Itu. Kadang kita bangga pada, tapi maaf, semakin kita ceritakan harta kekayaan kita, maka semakin hina, semakin hina. Bukan dimuliakan, bukan. Makanya banyak orang-orang kaya yang bukan menceritakan hartanya, tapi dia perbanyak amal solehnya. Hadis terakhir, hakul muslim alal muslim situ. Kewajiban seorang muslim kepada seorang muslim yang lain itu situn, ada 6. Pak, sesama kita nih, sesama warga kita yang muslim ada 6 kewajiban. Hiji, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau berjumpa ucapkan salam. Assalamualaikum. Yuk biasakan afsyus salam bainakum, masukkan salam di antara kita. Datang, assalamualaikum. Duluan pulang, assalamualaikum. Masuk rumah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau rumah itu kosong, kalau rumah ada orangnya, assalamualaikum. Masuk makam, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa ana insyaallah bikum lahiqun. Silakan minta dengan salam. Pak, masukkan salam, karena salam adalah doa, salam adalah mendoakan keselamatan. Yuk. Yang tua salamlah ke anak yang kecil, yang muda ya. Yang muda salamlah ke orang tua, yang lagi berjalan salamlah ke yang lagi duduk, yang naik kendaraan salamlah kepada orang berjalan, yang sedikit salamlah kepada orang yang banyak. Salam. Wa idza da'aka fajibu, yang kedua kewajiban muslim dengan muslim yang kedua, kalau diundang jawab, kalau diundang penuhi, hadir. Pak Ustadz, nanti tolong ya, hari Selasa malam Rabu saya mau syukuran, Pak Ustadz hadir ya, mimpin tahlil. Siap gitu, diundang, datang. Nanti saya mau nyulatin anak di Istana Nelayan, kalau Pak Ustadz bisa hadir ya untuk keundangan ke saya. Ya udah siap. Gak ada sih yang bilang begitu. Doain untuk mendoakan. Itu ya. Jadi kalau dia undang, hadir. Tapi saya termasuk orang yang suka malu, Pak. Nih kitab saya ini kan banyak undangan, Pak. Undangan begini. Terkadang saya lagi ceramah di mana, ngasih undangan, saya taruh aja di kitab. Udah tuh kan, ditutup tuh kitab tuh. Udah lama balik lagi, astagfirullahaladzim. Jadi bukan, mohon maaf, bukan gak datang, lupa kesimpan begini nih. Ini Pak, di kitab-kitab saya semua itu isinya undangan, karena jamaah kadang-kadang ngundang. Nih contoh Ustadz Muhyiddin,
Iya, tanggal 8/12/2023 nih 2023. Tuh, ini 2024. Mohon maaf tuh banyak banget undangan, apalagi kitab yang satu. Tuh, mohon maaf, terkadang lupa. Tuh, ada satu lagi Pak, ada satu lagi. Sekarang kan undangan digital ya. Namanya di WA itu kan udah ketutup Pak. Lupa lagi aja Pak. Makanya terkadang saya suka minta maaf. Minta maaf bukan nggak datang. Kalau ingat, kalau saya sadar pasti datang. Terkadang dikasih lupa sama Allah dengan kesibukan yang kita punya. Lupa, Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau bisa ngundang itu dadakan gitu ya, dadakan. Ustadz ada tetangga hajatan 2 orang, ngundangnya bareng. Yang mana saya datangin? Dua-duanya, nggak bisa. Waktunya sama, jam 11 sampai jam 1 dua-duanya. Gedungnya beda, jauh. Bagaimana? Yang terdekat dari rumah kita yang mana? Datangin. Kalau undangannya beda, jedanya yang duluan ngundang siapa? Datangin. Terkadang maaf ya, kalau bisa mah hajatan itu ya di lingkungan sendiri ya. Ada pasos-pasos hajatan lah situ. Karena bisa sampai 8 jam, 9 jam hajatan. Kalau di gedung ribuh rasanya ribuh. Ada orang hajatan mulai jam 7 malam. Kan ribuh Pak. Sholat isya berjamaah yang pahalanya gede jadi keganggu. Tuh ya. Jadi kalau mau hajatan, usahakan waktu sholat jangan ketabrak. Saya titip waktu sholat jangan ketabrak. Banyak Pak orang pesta sampai sholat di jamaah. Padahal nggak ada alasan Pak di jamaah itu sholat. Ada yang lebih parah lagi. Saya bilang kita sholat sih. Saya bingung kan, mau sholat gimana? Keris di sini. Ini udah kemben semua. Saya bingung sholatnya. Tuh ya, sampai ada yang nggak sholat, rela masuk demi hajatan. Insyaallah. Tuh, makanya mohon maaf lahir batin. Kedua, yuk kalau diundang hadir Pak. Kewajiban kita hadir. Ngamplopin nggak usah Pak Ustadz. Nggak usah ngamplopin Pak kalau nggak malu. Ya kalau nggak malu. Ada cerita bapak-bapak habis gajian. Zaman dulu kan guru tuh gajian diamplopin Pak, nggak ditransfer. Gajian Pak. Habis gajian itu mohon maaf lahir batin kondangan. Nah beres kondangan, pas nyampe rumah astagfirullahaladzim, yang dimasukin kok amplop gaji, bukan amplop kondangan. Pernah kejadian di sahabat saya ini, akhirnya balik lagi dia minta maaf. Allah bisa begitu. Ingat, kondangan ke orang miskin harus gede uangnya. Kondangan ke orang kaya, enggak kondangan juga enggak apa-apa. Karena orang kaya sudah jauh banyak uangnya. Tapi kondangan ke orang miskin membantu mereka. Karena orang miskin itu hajatan tenda ngutang, sayur ngutang, ayam ngutang, tuh ya, tukang rias ngutang, organ tunggal ngutang. Makanya kalau nggak ketutup berantem mereka suami istri. Tapi kalau orang kaya tuh ya, ngamplopin 5 juta aja nggak kena buat mereka, 5 duit sedikit. Tapi kita ngamplopin 500.000 ke orang susah kok. 2 RT 1 RW bisa tahu semua. Ternyata bapak itu kondangan ke saya. Tahu, dikasih tahu sama orang. Tuh. Ngegaremin air laut Pak. Kalau kita kondangan 500.000 sama orang kaya, ngegaremin air laut doang. Itu ya. Tapi kalau orang susah, Masya Allah tuh gara-gara bapak itu organ tunggal jadi kebayar. Kan begitu. Keping telune yang ketiga, hak muslim dengan muslim wa idastan soha kapan sohlah. Kalau ada yang minta nasihat, berikan nasihat. Jangan, saya bukan ustaz, saya bukan orang pintar, jangan. Pasti kita punya pengalaman, berikan nasihat kepada orang lain. Diajarkan dalam hadis Nabi, sebaik-baik manusia yang tepat adalah minta pendapat kepada ahlinya, lalu kau ikuti. Kata Nabi begitu, sepinter-pinter manusia adalah orang minta pendapat kepada yang ahlinya, lalu engkau ikutin. Jangan bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, jangan, nanti kecewa. Ikutin, setelah tahu ikutin. Tuh begitu. Jadi kalau minta nasihat, Pak Ustaz, saya bingung dengan istri saya, begini.
Emang istri bapak usia berapa tahun? Sekarang sih 31. Istri bapak cantik kan? Cantik. Emang kenapa istri bapak masalahnya? Ceraiin aja pak. Suruh istri bapak nikah sama saya. Repot itu. Orang namanya bukan ahli begitu. Masa ada orang begitu? Gitu ya. Berikan nasihat yang terindah. Bapak sabar ya. Berdoa terus sama Allah ya. Coba lebih baik lagi sama istri. Lalu sholat hajat minta petunjuk sama Allah. Jangan-jangan Allah lagi nguji bapak. Gitu kan. Harus begitu. Insyaallah. Ada orang pak yang salah nasihat. Ada salah nasihat. Jadi ada orang istrinya jalan sama orang lain lah. Datanglah ke seorang ustaz. Kata ustaz, cerain aja langsung. Ya Allah, ya datang ke saya. Kata pak ustaz ini harus cerai. Nggak boleh begitu. Pak, jangan langsung cerai dulu, jangan langsung cerai, jangan. Itu tuh alternatif terakhir pak. Ketika udah gak bisa dinasehatin, sudah gak bisa diapa-apain, bapak baru sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, minta sama Allah petunjuk, bukan asal cerai. Gak bisa. Saya bilang begitu, gak bisa. Nah itu terkadang orang kalau bukan ahlinya langsung asal putus, harus dicek dulu masalahnya di mana. Tuh begitu. Pak, saya itu buka warung kok. Jarang orang beli, minta nasihat. Mungkin mohon maaf, warung bapak ngebelakangi jalan, coba belokin ke jalan. Tuh, orang nasihatin gitu ya. Tuh ya. Mungkin spanduknya kurang gede, coba spanduknya. Mungkin bukanya kurang pagi. Kalau orang ahli ekonomi kan tahu betul tuh ya. Mungkin penyajiannya kurang mantap, bisa aja begitu kan. Insyaallah kalau ada orang makanannya biasa, tapi kemasannya luar biasa, naik harganya, banyak orang antri. Begitu. Nah itu mohon maaf kasih minta tanya sama orang tua. Yang keempat, wa idza aqassa fahamidallah. Kalau ada orang bersin bilang alhamdulillah, doakan. Hasyik alhamdulillah ya rahmatullah. Doa. Karena bersin dicintai sama Allah, nguap dibenci sama Allah. Kalau kita nguap perintah Nabi, tahan sekuat tenaga. Kalau kita bersin, bilanglah alhamdulillah. Itu perintahnya. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Kalau ada orang sakit, jenguk, Pak. Kalau ada orang sakit, jenguk. Jangan sampai nggak jenguk. Kalau ada orang sakit, jenguk. Dia sakit apa itu? Yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Kalau ada orang meninggal dunia, antarkan jenazahnya. Jangan cuma sampai nyolatin doa, anterin sampai ke pemakaman. Ustaz ada urusan, minimal sampai nyolatin kita ya. Temenin sampai nyolatin, gede bener pahala. Itu hak muslim dengan muslim adalah. Jadi jaga oleh kita semua hak-hak ini. Jangan sampai muslim yang lain tidak hobi diucapkan salam. Jangan sampai muslim yang lain, mohon maaf lahir batin, kita tidak diberikan nasihat, padahal kita harus memberikan nasihat. 28. Oke. Jadi begitu ya. Itu amanah dari Allah lewat Rasulnya, wajib diamalkan di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah kalau kita amalkan sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ada yang ditanyakan silakan. Mengapa? Soal kalau sedekah, kalau ke orang tua itu kan namanya sedekah ya Ustaz. Tapi misalnya misal ini ya, misalnya orang tua misalnya terlilit hutang gitu dan jumlah yang cukup banyak, misalnya hutang niaga dan yang lain-lain, lalu anaknya misalnya selain sedekah mungkin nggak dari zakat mal juga Ustaz, karena posisi atau seperti ini. Baik. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Sekali lagi, zakat tidak bisa diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Kalau orang tua kita miskin, wajib kita nafkahi. Sekali lagi, kalau orang tua kita miskin, wajib kita nafkahi. Mau gimana lagi kecuali dari anak, wajib kita nafkahi. Tapi nafkah yang nomor satu kan ke istri sama anak, itu nomor satu. Tapi ketika orang tua tidak mampu, lemah, atau sudah sepuh, tidak punya kekuatan untuk mencari nafkah, maka kita wajib menafkahi.
Apakah hutang orang tua yang dia punya wajib dibayar dari zakat itu? Kalau dia wajib dinafkahi jangan, ya jangan, karena dia tidak apa namanya, tidak berhak diberikan zakat. Tapi maaf lahir batin, berikanlah hutang itu bukan dari zakat, bayar pakai uang kita. Ya, kenapa bapak apa namanya tidak zakat? Saya itu bayar hutang orang tua dulu. Kewajiban saya sebagai anak bayar hutang orang tua. Itu bukti bakti, udah bukan lagi zakat. Bukti bakti lebih utama daripada kita keluarkan zakat tapi hutang orang tua tidak dibayar. Pak, saya pernah merasakan titik itu, Pak. Bapak saya kan pedagang dulu, pedagang barang pecah belah. Ternyata setelah bapak saya udah berhenti, saya tanya pas pulang kampung, ini kejadian hampir 20 tahun yang lalu. Saya tanya, Pak, bapak udah berhenti kerja, dagang, hutang sama siapa saja? Sebutin, ini kesini, memang yang gede 5.000, tapi kan 5.000 zaman dulu, Pak. 5.000, 20.000, 50.000 gitu. Akhirnya saya datengin, Pak, diantar sama bapak saya langsung, datengin, saya bayar satu-satu. Kenapa? Bapak saya kalau meninggal dunia punya hutang, ruhnya kan diterima sama Allah. Sampai hari ini kalau pulang kampung, yang ditanya oleh saya, bapak punya hutang sama siapa? Gak ada. Warung, beli rokok? Gak. Alhamdulillah, aman. Kenapa? Itu penting, kewajiban anak menyelesaikan itu. Ya, menyelesaikan itu. Walaupun ketika meninggal dunia, mohon maaf lahir batin, bisa diambil dari harta warisannya untuk bayar hutangnya. Tapi lebih baik masih hidup sudah nggak punya hutang. Ini bagus. Pak, jangan buru-buru. Yang disebut dengan gorimin itu jangan buru-buru kita bayar hutang karena dari zakat. Usahakan dari uang kita sendiri bayar zakat. Maka itu bakti lebih utama daripada dari zakat. Kenapa saya mengatakan dari zakat lebih buruk? Karena maaf ya, berarti kita tidak selesai melaksanakan bakti kita sama orang tua kalau orang tua kita hutangnya tidak dibayar. Tapi kalau kita mampu, nggak mampu Ustaz, kita nggak mampu kalau dibayar dari pribadi, mampunya dari zakat orang-orang, sahabat-sahabat boleh, karena gorimin itu harus berhak menerima zakat. Tapi sementara jangan dulu Pak dari zakat kita buat orang tua ya. Itu ya, jangan dulu. Tapi berikan dari uang kita dulu untuk bayar hutang orang tua, jangan dikeluarkan dari zakat dulu. Itu kalau orang tua wajib dinafkahi, itu ya. Kalau orang tua wajib dinafkahi. Jadi ada orang tua yang wajib dinafkahi karena faktor ketidakmampuan dia bekerja, faktor sudah sepuh, faktor sudah tua, tidak mungkin punya penghasilan dan tidak punya harta, maka wajib kita nafkahi. Makanya kalau niat zakat itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an talzamu li nafaqatuhum syar'an qawli ta'ala. Niat saya dari zakat fitrah untuk mensucikan diri saya dan diri orang-orang yang wajib saya nafkahi fardu kalamah. Saran saya jangan langsung dari zakat, dari uang pribadi yang tanpa zakat. Karena zakat ini Pak bukan barang enak Pak. Sekali lagi, kalau kita mau menerima zakat itu menerima bukan barang enak Pak. Kalau bisa mah jangan mau menerima zakat itu. Karena zakat itu kotoran orang, ya. Tapi kalau kita berhak menerima zakat, mau minta silahkan. Tapi kalau tidak berhak jangan. Ya. Itu yang saya pahami. Ya. Ada lagi yang diskusikan Pak? Sama. Tapi kalau ada orang sakaratul maut kan susah baca la ilaha illallah ya. Kalau misalkan dia baca itu bisa Allah, itu nilainya sama dengan la ilaha illallah. Jelas beda. Jelas beda karena perintah dari nabinya la ilaha illallah. Perintah dari nabi. Cuman kalau bisa bilang Allah doang, alhamdulillah, daripada akhir hayatnya cerita yang lain. Gitu ya. Lebih baik. Tapi kalau la ilaha illallah dengan Allah doang, kualitasnya pasti beda. Pasti. Karena kalau Allah hanya zikir kalimat Allah, kalau la ilaha illallah kalimat tauhid, beda. Yang kedua, perintah dari nabinya emang la ilaha illallah bukan Allah. Makanya dicoba terus Pak, dicoba terus. La ilaha illallah. Jangan buru-buru, nggak boleh buru-buru untuk orang sakaratul maut karena nggak akan bisa buru-buru kan. Tuh, tempelkan di telinganya Pak, karena pendengarannya berkurang. Tempelkan di telinga kanan. Tempelin di telinga kanan. La ilaha illallah. Gitu, tempelkan di telinga kanan. Tidak
tidak sama kualitasnya saya yakin. Tapi daripada tidak bilang la ilaha illallah, mampunya Allah, nggak apa-apa. Cuman kualitas pasti beda, pasti beda. Iya. Ada lagi yang diskusikan soal Pak Haji? Pak Haji. Ustaz, mau tanya mengenai itu zakat. Tadi kalau kita ada harta kita yang lagi digadai, apakah masih harus keluar zakatnya waktu itu? Terus yang kedua, kalau mau sedekah ke orang miskin itu lebih baik makan atau uang? Baik. Yang pertama, barang yang digadaikan, apakah contoh emas lah, emas digadaikan, kan emas wajib bayarkan zakatnya. Kalau barang gadaian punya kita apa punya orang? Punya kita, berarti wajib dikeluarkan zakatnya, Pak. Kalau sudah nisab, sekali lagi kalau nisab ya, kalau digadaikan, karena barangnya punya kita kalau gadaian, Pak. Beda dengan bukan punya kita. Kalau gadai kan bisa diambil lagi kan, ya bisa diambil lagi. Kembali barangnya nggak bisa dijual. Terus satu, harus dikeluarkan zakatnya karena kita berarti kita punya barang itu sebenarnya, punya barang. Yang kedua, walau alam, tapi setahu saya nanti kita cari lagi jawabannya. Yang kedua, sedekah yang terbaik kalau lihat hadisnya afdhalus sedekah an tusybi'an kabidan jami'an. Kalau lihat hadisnya, sedekah yang paling utama mengenyangkan perut yang lapar. Jadi kalau orang miskin lebih baiknya dikasih makanan apa yang lain. Orang miskin sebenarnya yang diperlukan makan sebenarnya. Tapi mungkin di sisi lain dia juga sebenarnya perlu buat bayar kontrakan, gitu ya. Perlu juga buat bayar kontrakan. Jadi coba ditanya yang paling dibutuhkan apa. Dia coba ditanya. Tapi aslinya miskin itu yang dibutuhkan makanan. Contoh gini, Pak, kalau saya sedekah ke para pemulung, para pemulung tanpa menghina ya, lebih baik makanan apa uang? Kalau menurut saya lebih baik makanan. Kenapa saya mengatakan begitu? Pagi-pagi mereka butuh sekali makan, mereka capek butuh sekali makan. Tapi di sisi lain syukur-syukur ditambahin uang, karena dia juga perlu beli beras. Ada juga yang begini, Pak, dibalik, Pak. Kalau saya ngasih makanan satu bungkus, maka hanya dimakan oleh dirinya. Tapi kalau saya ngasih uang 50.000, maka sekeluarganya akan makan. Tapi di sisi lain, terkadang kalau uang bisa gunakan, Pak. Contoh, malah dibeli pakai pulsa, umpamanya gitu, banyak kan. Bisa juga kan disalahgunakan. Makanya kenapa zakat fitrah itu lebih menekankan pakai beras, karena tujuannya memberikan makan kepada orang miskin. Jadi kalau lihat dari situ aja jelas, Pak, makanan yang lebih utama. Karena puasa saja, ketika zakat fitrah itu tujuan zakat fitrah itu tuhrotan lisyai minal lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin, membersihkan orang puasa dari ucapan yang tidak baik selama puasa dan menjadi makanan buat orang miskin. Itu setahu saya, Pak. Nanti kita coba diramu lagi, Pak. Silakan makan. Terakhir. Kalau seumpama anggap seseorang si A punya utang ke si B gitu, dengan nilai tertentu. Kemudian karena si A itu kesulitan untuk bayar utang, dia sama B mungkin nggak untuk lunas dengan menggunakan zakat mal misalnya. Dia punya Iya. Tapi nggak ngasih bayar zakat mal, tapi dia nggak lunas. Iya. Maaf. Pertama, yang saya tahu, yang pertama, sebaik-baik manusia adalah manusia yang melunaskan hutang orang lain. Itu kan gede, pahalanya gede banget. Itu nomor satu ya. Yang kedua, zakat dengan sistem itu beda, Pak. Zakatnya harus dikeluarkan, Pak. Barangnya dikeluarkan. Kali ini kan gak dikeluarkan, Pak. Iya. Tapi mohon maaf, saya kan ngeluarin uang nih. Saya ngeluarin uang ke orang yang hutang, ya kan begitu ya. Tapi nggak usah ngeluarin, udah aja uang itu dianggap zakat sama saya. Agak beda kasusnya, Pak. Paham nggak beda kasusnya? Beda kasusnya. Melunaskan hutang orang itu bagus sekali, Pak. Tapi mengeluarkan zakat, barangnya harus dihitung, barangnya harus dikeluarkan. Paham ya maksudnya, Pak? Lebih baik begini, Pak. Keluarkan aja zakat harta kita ke orang itu. Ternyata orang itu balikin lagi bayar hutang ke kita, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Karena kalau udah dipegang dia, udah hak dia. Tapi kalau mengalihkan malah lebih boleh, Pak.
mengalihkan hutang. Contoh begini, saya punya hutang sama si A punya hutang sama si B. Nah gini, hutang saya bayarnya di si A, ya hutang dia punya hutang ke saya, itu malah boleh ada dalam fikihnya. Tapi sekali lagi, yang namanya zakat itu artinya mengeluarkan, Pak. Mengeluarkan itu berarti ada yang dikeluarkan dari harta kita, bukan yang hutang di luar dihitung sama kita, lalu akan jadi ini. Karena zakat itu ada yang diterima sebenarnya, harus ada yang diterima. Maka kalau tadi melunaskan hutang lebih baik, kalau menurut saya bukan zakat, tapi itu mah pahala Anda membebaskan hutang orang. Ada yang lebih gede lagi Pak, menundakan atau melepaskan janji bayar hutang. Contoh tanggal sekian nggak mampu, ya udah nggak apa-apa diulurkan lagi, itu juga gede pahalanya. Ngutang sama ngasih, ngutangin sama ngasih gedean mana? Gedean ngutangin pahalanya Pak. Ada orang ngutang ke kita kasih, itu lebih gede pahalanya daripada mohon maaf lahir batin kita kasih. Karena orang ngutang lebih butuh daripada orang yang kita kasih, lebih butuh. Kalau udah ngutang tuh pasti butuh banget. Itu Pak. Nanti kita coba Pak, telah semua yang Bapak tanyakan, lihat referensinya dari kitab-kitab, nanti akan saya sajikan insyaallah bulan depan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nusyriku wa nusyhidu hamalat 'arsyik wa malaikataka wa jami' khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma qawwil umurana as-sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa sin a'malana wa sin rizqana wa ila al-khair qarib min syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa sampaikan maafin bila ada ucapan yang tidak berkenan. Kita tutup dengan kalimat indah subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.